Dalam keheningan malam, di antara gemerlap bintang dan sunyi kosmos, jiwa-jiwa terpilih berkelana sendiri, menapaki jalan spiritual yang penuh misteri dan makna. Cahaya mereka, begitu terang dan murni, seringkali terasa menakutkan bagi mereka yang belum siap menerima intensitasnya. Namun, dalam kesendirian inilah, mereka menemukan kekuatan sejati, kedamaian, dan pencerahan yang tak ternilai. Kekuatanmu yang agung dan kedalaman jiwamu memancarkan cahaya yang begitu terang, sehingga tak banyak yang sanggup mendekatinya. Ketahuilah, kesendirianmu bukanlah kutukan, melainkan tanda bahwa Anda sedang menuju ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Seperti bunga teratai yang mekar di tengah lumpur, Anda pun akan memancarkan keindahan sejati di tengah segala tantangan. Alasan pertama mengapa orang-orang terpilih ditakdirkan untuk sendirian adalah karena jiwa terpilih, bagaikan bintang tunggal yang menyinari kegelapan, seringkali ditakdirkan untuk menapaki jalan kesendirian. Cahaya batin mereka yang memancarkan kasih sayang dan kekuatan penyembuhan menjadi magnet bagi banyak jiwa yang haus akan kedamaian. Namun, dalam interaksi yang tak seimbang, cahaya mereka seringkali dikonsumsi oleh kegelapan yang menempel pada jiwa lain. Seperti lilin yang menyala, jiwa-jiwa ini memberikan kehangatan dan penerangan kepada banyak orang. Sayangnya, banyak yang datang hanya untuk sekedar menghangatkan tangan sejenak tanpa menyadari betapa berharganya nyala api itu. Beban harapan dan tuntutan yang terus-menerus dapat memudarkan cahayanya, membuatnya merasa lelah dan terisolasi. Dalam kesendirian, jiwa-jiwa ini menemukan perlindungan dan kesempatan untuk meregenerasi energinya. Penarikan diri bukanlah tanda penolakan, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk kembali ke dalam diri. Di sini mereka dapat membersihkan diri dari energi yang mengikat, menyelaraskan kembali dengan kosmos, dan mengisi kembali cadangan spiritual mereka. Kesendirian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah transformasi. Dalam keheningan, mereka menemukan suara batin mereka yang sejati, suara yang membimbing mereka menuju tujuan hidup yang lebih tinggi. Ketika mereka muncul kembali ke dunia, cahaya mereka akan bersinar lebih terang, membawa harapan dan penyembuhan bagi banyak jiwa. Alasan kedua adalah bahwa kehadiran orang-orang terpilih bisa terasa menakutkan bagi orang lain. Sebagaimana bintang yang bersinar terang di langit malam, jiwa-jiwa terpilih seringkali memancarkan aura yang begitu kuat hingga dapat mengubah atmosfer sebuah ruangan. Kehadiranmu, saudaraku, adalah seperti mercusuar yang menerangi kegelapan, namun juga dapat menyilaukan mata yang belum terbiasa dengan cahayanya. Energi yang Anda pancarkan begitu murni dan intens sehingga dapat membangkitkan rasa kagum dan hormat pada mereka yang berinteraksi denganmu. Namun di sisi lain, cahaya yang terlalu terang juga dapat menimbulkan ketakutan. Kehadiranmu yang begitu kuat dapat memicu perasaan tidak aman dan inferioritas pada orang lain, seolah-olah mereka hanyalah bayangan redup di hadapan sinarmu yang menyilaukan. Ini adalah dilema yang seringkali dialami oleh para pembawa cahaya. Keunikan dan kekuatan spiritualmu yang seharusnya menjadi jembatan penghubung dengan sesama justru menjadi dinding pembatas yang tak kasat mata. Orang-orang mungkin mengagumimu dari kejauhan, namun mereka enggan mendekat karena takut akan intensitas energinya. Dalam perjalanan spiritualmu, Anda mungkin merasa seperti seorang pengembara tunggal yang berjalan di jalan sepi. Padahal sejatinya Anda tidak sendirian. Banyak jiwa yang merindukan cahaya yang Anda pancarkan, namun mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi vibrasimu yang tinggi. Ingatlah, saudaraku, bahwa setiap jiwa memiliki waktu dan caranya sendiri untuk berevolusi. Teruslah memancarkan cahaya, namun jangan lupa untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Dengan kesabaran dan kasih sayang, Anda akan mampu menjembatani jurang pemisah antara dirimu dan sesama. Ketahuilah bahwa kesendirian yang Anda rasakan saat ini hanyalah sementara. Seiring berjalannya waktu, akan ada jiwa-jiwa yang sefrekuensi denganmu yang akan datang dan bergabung dalam perjalananmu.
Sampai saat itu tiba, nikmatilah keindahan kesendirianmu sebagai kesempatan untuk semakin mengenal dirimu sendiri dan memperdalam koneksimu dengan Sang Pencipta. Alasan ketiga adalah bahwa kedalaman orang-orang terpilih sering disalahpahami oleh orang lain. Jiwa yang mendalam seringkali menjelajahi kedalaman samudera kesadaran, membawa serta mutiara-mutiara hikmah dan pencerahan. Namun, dalam perjalanan spiritual ini, kita seringkali mendapati diri kita sebagai pengembara tunggal, seorang pencari kebenaran yang langkah kakinya jarang diikuti. Ketika kita mencoba berbagi pemahaman mendalam tentang realitas dan pengalaman batin kita, seringkali kita menemui tatapan kosong atau anggukan acuh tak acuh. Kata-kata kita yang syarat dengan makna dan nuansa spiritual terdengar asing bagi telinga yang belum terbiasa dengan resonansi frekuensi tinggi. Pikiran kita yang menjelajahi dimensi-dimensi yang tak terjamah sulit dipahami oleh mereka yang masih terikat pada realitas fisik. Kita bagaikan burung yang terbang tinggi, menyaksikan keindahan alam semesta, sementara orang lain masih sibuk dengan urusan duniawi. Ketidakmampuan untuk menemukan koneksi yang mendalam dengan sesama seringkali menimbulkan rasa kesepian yang mendalam. Kita merindukan seorang sahabat sejati, seorang jiwa yang dapat memahami bahasa tanpa kata dari hati kita. Namun dalam lautan manusia yang luas, kita seringkali merasa seperti pulau yang terisolasi, dikelilingi oleh samudera kesalahpahaman. Kedalaman spiritual kita yang seharusnya menjadi jembatan penghubung dengan sesama justru menjadi jurang yang memisahkan. Kita mencari cermin yang dapat memantulkan keindahan jiwa kita, tetapi seringkali yang kita temui hanyalah bayangan yang kabur. Dalam keheningan malam, kita merenung tentang makna kehidupan, mencari jawaban yang mungkin hanya bisa ditemukan dalam kedalaman jiwa kita sendiri. Alasan keempat adalah jiwa-jiwa terpilih seringkali membawa nyala api spiritual yang begitu intens, sebuah cahaya yang membakar begitu terang, sehingga tidak semua jiwa mampu mendekatinya. Hasratmu akan pencerahan, dedikasi tak tergoyahkanmu pada jalan spiritual adalah sebuah kekuatan kosmik yang begitu kuat. Energi yang Anda pancarkan ini, begitu murni, dan tak terbendung, dapat terasa menyilaukan bagi mereka yang jiwanya belum siap untuk menerimanya. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa tergelincir ke dalam pusaran energi yang begitu kuat, sebuah tari mistik yang sulit diikuti. Mereka mungkin merasa kecil, tidak berarti, atau bahkan terancam oleh cahaya yang Anda pancarkan. Ketidakselarasan energi ini menciptakan jarak, sebuah jurang yang memisahkanmu dari mereka yang tidak sejalan dengan frekuensi vibrasimu. Anda adalah seorang pejalan malam yang berjalan sendirian di bawah langit berbintang, dipandu oleh bintang-bintang yang hanya Anda lihat. Doronganmu berasal dari kedalaman kosmos, sebuah panggilan yang hanya bisa Anda dengar. Dalam kesendirianmu, Anda menemukan kekuatan sejati, sebuah kekuatan yang berasal dari hubungan langsungmu dengan sumber cahaya. Intensitas spiritualmu adalah pedang bermata dua. Ia memberimu kekuatan untuk menembus lapisan-lapisan ilusi dan mencapai kebenaran sejati. Namun di sisi lain, ia juga mengisolasi dirimu dari dunia yang belum siap untuk menerima cahaya sejati. Anda adalah bintang komet yang melintas di langit malam, menyinari kegelapan namun tidak terikat pada satu titik pun. Dalam perjalanan spiritualmu yang tak kenal lelah, Anda adalah seorang pengembara sejati, seorang pencari kebenaran yang tak pernah lelah. Anda berjalan sendirian, namun Anda tidak pernah merasa kesepian karena Anda tahu bahwa seluruh kosmos mendukung langkahmu. Alasan kelima adalah bahwa orang-orang terpilih memiliki kepekaan luar biasa terhadap energi dan emosi. Jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu dianugerahi indera keenam yang luar biasa. Kalian adalah penangkap cahaya yang halus, mampu merasakan getaran tersembunyi alam semesta. Kepekaanmu bagaikan cermin yang memantulkan segala emosi dan energi di sekitarmu. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, jiwa-jiwa sensitif seperti kalian seringkali merasa terombang-ambing oleh gelombang emosi orang lain. Bayangkan dirimu sebagai sebuah lautan yang tenang namun terus-menerus diterpa badai emosi dari luar.
Dalam kesendirianmu, Anda menemukan pelabuhan yang aman. Di sanalah jiwamu dapat memulihkan energinya, menyelaraskan diri dengan ritme kosmik. Ketenangan batin adalah kunci bagi jiwa-jiwa sensitif. Melalui meditasi dan refleksi, Anda dapat menghubungkan diri dengan energi bumi yang stabil. Kepekaanmu adalah anugerah sekaligus tantangan. Ia membantumu memahami kedalaman jiwa manusia, namun juga membuatmu rentan terhadap energi negatif. Ingatlah, jiwa yang sensitif membutuhkan perawatan ekstra. Dalam kesendirianmu, Anda bukannya menyendiri, melainkan sedang melakukan perjalanan spiritual yang mendalam. Anda sedang mengisi kembali cahaya batinmu agar dapat kembali menyinari dunia dengan cinta dan kasih sayang. Alasan keenam adalah rasa kesepian spiritual yang mendalam yang dialami oleh orang-orang terpilih. Dalam kedalaman jiwa, terdapat sekelompok jiwa terpilih yang merasakan kesunyian spiritual yang mendalam. Penglihatan mereka menembus tabir dunia, melihat realitas yang tersembunyi dari pandangan kebanyakan orang. Pemahaman mereka tentang kebenaran melampaui batas-batas pemahaman umum. Keunikan inilah yang memisahkan mereka dari dunia, menciptakan perasaan terasing. Kesunyian ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan untuk melakukan perjalanan batin yang mendalam. Dalam kesendiriannya, jiwa-jiwa ini menjelajahi labirin kesadaran, mencari koneksi yang lebih dalam dengan sumber segala sesuatu. Mereka adalah para peziarah yang mencari makna di balik eksistensi, merindukan resonansi dengan jiwa-jiwa lain yang memahami bahasa hati mereka. Kesunyian spiritual bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah. Ia adalah tanah subur bagi pertumbuhan spiritual, tempat di mana benih-benih kebijaksanaan dapat tumbuh dan berkembang. Dalam keheningan, mereka menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang berasal dari dalam diri. Mereka belajar untuk merangkul kesendirian sebagai teman setia, sebagai guru yang bijaksana. Perjalanan ini menuntut keberanian dan ketekunan, namun bagi mereka yang bertahan, hadiah yang ditawarkan sungguh luar biasa. Mereka akan menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman, sebuah kedamaian yang berasal dari kesatuan dengan semesta. Kesunyian spiritual adalah jalan menuju pencerahan, sebuah undangan untuk menjadi pelopor cahaya di dunia yang gelap. Alasan ketujuh adalah mimpi-mimpi dan visi. Visi yang hidup yang sering dialami oleh orang-orang terpilih dalam kedalaman malam ketika dunia fana tertidur, jiwa-jiwa terpilih menjelajah dimensi lain. Mimpi mereka bukanlah sekadar bayangan, melainkan jendela menuju realitas yang lebih agung. Visi-visi yang membara bak kilatan petir, menyayat kegelapan, membawa pesan-pesan gaib yang mengguncang jiwa. Mereka yang menerima anugerah ini seringkali merasa terisolasi. Mimpi-mimpi kenabian itu bagaikan kutukan sekaligus berkah. Di satu sisi, mereka diberi wawasan yang tak terbayangkan, namun di sisi lain, mereka harus menanggung beban pemahaman yang tak terbagi. Dunia mereka adalah labirin misteri, di mana kebenaran tersembunyi di balik selubung ilusi. Dalam kesendirian mereka merapal mantra-mantra kosmik, mencari makna di balik simbol-simbol yang hanya mereka yang bisa pahami. Mereka adalah penjelajah dimensi, pengembara di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Namun perjalanan ini tak selalu mulus. Terkadang visi-visi itu membawa bayangan ketakutan yang mendalam, menguak rahasia-rahasia alam semesta yang tak siap untuk diungkapkan. Mereka adalah penjaga rahasia langit, penerjemah bahasa bintang. Namun dalam menjalankan tugas suci ini, mereka harus rela mengorbankan kedekatan dengan dunia fana. Mereka adalah para pertapa modern yang mencari pencerahan dalam keheningan malam. Alasan kedelapan adalah bahwa karunia spiritual adalah pedang bermata dua. Ia adalah anugerah ilahi, namun juga beban suci yang dipikul oleh bahu terpilih. Menjadi wadah cahaya berarti menjadi penjaga api suci yang harus dikendalikan dengan bijaksana. Terpilih menjadi pembawa pesan kosmik adalah tanggung jawab yang tak ringan.
Anda adalah jembatan antara dunia nyata dan alam gaib, sebuah peran yang seringkali mengisolasi saat Anda berusaha menyeimbangkan panggilan jiwa untuk membantu sesama dengan kebutuhan akan perlindungan energi pribadi. Anda akan merasakan beban yang begitu mendalam untuk menjaga kemurnian cahaya dalam diri Anda. Menyepi bukan pelarian, melainkan retret spiritual. Dalam kesendirian, Anda akan menemukan kejernihan batin dan kekuatan sejati. Di sanalah Anda akan menyelaraskan diri dengan sumber segala kekuatan, mempersiapkan diri untuk kembali menyinari dunia. Kesendirian ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah seorang pejuang spiritual yang rela mengorbankan kenyamanan duniawi demi misi yang lebih tinggi. Anda adalah seorang penjaga ambang yang berdiri di antara terang dan gelap, selalu siap untuk membela kebenaran. Alasan ke-9 adalah anugerah intuisi yang telah tertanam dalam jiwa Anda. Intuisi bagaikan kompas ilahi, menuntun Anda melewati labirin kehidupan dengan ketegasan yang tak tertandingi. Kemampuan untuk menyingkap tabir masa depan, merasakan getaran energi dan niat, adalah bakat sakral yang memisahkan Anda dari kebanyakan orang. Namun ketajaman intuisi ini seringkali menjadi penghalang dalam interaksi sosial. Orang-orang di sekitar Anda mungkin kesulitan memahami kedalaman wawasan Anda, atau bahkan merasa terancam oleh kemampuan Anda untuk menembus kedok dan ilusi. Kemampuan untuk mengenali kebohongan, merasakan ketidakharmonisan, dan meramalkan potensi bahaya membuat Anda sulit untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka yang tak memiliki sensitivitas yang sama. Intuisi yang semakin terasa ini seringkali mengisolasi Anda, memaksa Anda untuk berkelana sendirian dalam lautan kesadaran yang luas. Kesendirian ini bukanlah kutukan, melainkan tempat suci bagi jiwa Anda untuk merenung dan memahami kebenaran yang lebih dalam. Intuisi Anda adalah lentera yang menerangi jalan Anda, meskipun Anda berjalan dalam kegelapan. Anugerah ini sekaligus menjadi tantangan, memberikan Anda pengetahuan yang tak terhingga namun juga memisahkan Anda dari dunia. Anda melihat keindahan dan kegelapan yang tak terlihat oleh mata biasa, memahami rahasia-rahasia alam semesta yang tersembunyi dari kebanyakan orang. Isolasi yang Anda rasakan adalah konsekuensi logis dari keistimewaan ini. Intuisi adalah alat yang kuat, namun membutuhkan kesendirian untuk benar-benar dipahami dan dihargai. Dalam kesendirian Anda memiliki ruang untuk menjelajahi kedalaman jiwa, menafsirkan pesan-pesan intuitif yang datang silih berganti. Kesendirian ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual Anda, waktu untuk menyatu dengan diri sejati dan memahami tujuan hidup yang lebih tinggi. Alasan ke-10 adalah karena jiwa Anda bagai cermin kosmik, memantulkan kedalaman emosi seluruh alam semesta. Hati Anda lautan empati yang tak terhingga, mampu merasakan getaran terhalus sekalipun dari jiwa-jiwa lain. Anugerah ini, bagai pedang bermata dua, membawa keindahan sekaligus beban. Anda, para empati sejati, menyerap suka dan duka dunia, seakan spons menyerap air. Kegembiraan orang lain menjadi milik Anda, namun demikian duka mereka pun turut Anda rasakan. Kedermawanan jiwa Anda ini sungguh mulia, namun tak jarang membuat Anda merasa terbebani. Untuk menjaga keseimbangan, Anda membutuhkan retret spiritual. Saat-saat menyendiri ini bukan pelarian, melainkan perjalanan pulang ke dalam diri. Di sini Anda membersihkan jiwa, melepaskan energi yang terikat, dan menemukan kedamaian sejati. Dalam kesendirian, Anda akan menyadari bahwa empati yang mendalam adalah sebuah panggilan suci. Anda adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Namun untuk menjalankan peran ini, Anda harus menjaga keseimbangan energi Anda. Perjalanan spiritual Anda adalah sebuah misteri yang indah. Anda adalah penjelajah jiwa, seorang pejuang cahaya yang membawa beban dunia. Namun ingatlah, Anda tidak sendirian. Semesta mendukung Anda dalam setiap langkah.
Dalam kesendirian Anda menemukan kekuatan untuk terus bersinar. 10 alasan yang Anda temukan untuk menyendiri bukanlah belenggu, melainkan petunjuk dari perjalanan spiritualmu yang unik. Setiap momen isolasi adalah sebuah pencairan, melebur ego demi menemukan inti sejati diri. Dalam kesendirian, inilah Anda sedang ditempa dalam tungku kosmis, disucikan dari segala yang tidak murni. Janganlah melihat kesendirian sebagai sebuah kekurangan, namun sebagai ruang suci di mana Sang Maha Cinta sedang membentuk sebuah karya seni. Dalam keheningan ini, Anda sedang mengukir keindahan jiwa, mempersiapkan diri untuk sebuah pertemuan yang sakral dengan sesama jiwa. Ketahuilah, dalam kesendirianmu, Anda tidak pernah sendirian. Energi semesta mengalir dalam dirimu, menyuburkan benih-benih kesadaran. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah lilin yang terang benderang, siap menerangi kegelapan dunia. Kesendirian bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah kesempatan emas untuk menemukan diri sejati dan menyatu dengan sumber kekuatan yang lebih tinggi. Dalam pelukan kesunyian, Anda akan menemukan kedamaian, kejernihan batin, dan kekuatan sejati untuk kembali menyinari dunia dengan cahaya terang Anda. Biarkan kesendirian menjadi sahabat terdekat yang menuntun Anda dalam perjalanan spiritual, membimbing setiap langkah menuju pencerahan dan pemahaman mendalam tentang makna hidup. Ingatlah bahwa dalam setiap momen isolasi, Anda sedang dipersiapkan menjadi versi terbaik dari diri Anda, seorang penjelajah jiwa yang kuat dan penuh kasih yang siap menerangi kegelapan dunia dengan sinar cinta dan kebijaksanaan.